indahnya laskar pelangi, takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Kepada hidup memberikan senyuman abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 1 Jatimulya, Ibu Ika Hertika SPD. Yang saya hormati Ibu Cahyani MPD selaku peserta dalam program pendidikan guru penggerak yang pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Jatimulya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas berkat rahmatnya dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat, penuh dengan keberkahan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang tentunya untuk meningkatkan mutu SDN 1 Jatimulya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu guru yang berbahagia, adapun acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara inti yakni diseminasi budaya positif di sekolah, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Bapak Ibu guru yang saya hormati, mengawali acara diseminasi budaya positif di sekolah, marilah kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Kepala SDN 1 Jatimulya, Ibu Hertika SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru hebat SDN 1 Jatimulya. Terima kasih juga khususnya kepada Ibu Cahyani, calon guru penggerak, yang telah mengadakan kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak Guru, yang mana seharusnya Ibu berada di tengah-tengah murid-murid demi untuk mendukung kegiatan calon guru penggerak yang alhamdulillah
di SDN 1 Jatimulya kita mempunyai guru hebat yang mudah-mudahan bisa membawa kemajuan kegiatan pembelajaran di sekolah SDN 1 Jatimulya. Sebelumnya puji dan syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi beribu-ribu kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, di mana kita bisa melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, khususnya bagi kita, bagi sekolah SDN 1 Jatimulya, dan mudah-mudahan acara ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, membawa berkah bagi kita semua. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, Bapak guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif, yang tentunya sangat kita dambakan, sangat kita tunggu, karena berkaitan dengan kegiatan kurikulum di tahun ajaran 2023-2024, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana di dalam kurikulum Merdeka ada tuntutan kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan, yaitu 6 profil pelajar Pancasila, yang mana di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang menuntut kepada karakter murid-murid kita, di mana dengan kegiatan ini mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dalam kegiatan calon guru penggerak ini bisa mendukung kepada pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita ini lebih baik lagi, lebih berkualitas, sehingga dapat menghasilkan siswa-siswi SDN 1 Jatimulya yang mempunyai potensi, yang mempunyai bakat, sehingga bisa menghasilkan di mana lulusan-lulusan SDN 1 Jatimulya menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berpotensi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita sambut, mari kita ikuti kegiatan ini. Tentunya dalam kegiatan ini kita akan mendapatkan banyak ilmu yang bisa diterapkan dalam keseharian, dalam pembelajaran, terutama dalam membentuk karakter siswa-siswi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan juga apa yang sedang dilaksanakan oleh teman kita, calon guru penggerak, yaitu Ibu Cahyani, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Kita sebagai teman, kita sebagai rekan dalam kerja harus mendukung dan membantu serta memfasilitasi apa yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Tentunya semua itu insya Allah ada manfaatnya bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Ibu Kepala SD 1 Jatimulya yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, bersama-sama kita akan mendengarkan acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Cahyani MPD, yaitu paparan budaya positif di sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Bapak Guru yang saya banggakan, terima kasih saya ucapkan untuk hari ini dapat mengikuti acara diseminasi tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga salawat serta salam selalu dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Apa yang ada di pikiran Ibu dan Bapak guru tentang budaya positif? Apakah sudah ada gambaran? Siapa yang mau menceritakan atau memberikan testimoni bahwa budaya positif di sekolah kita itu seperti apa? Ada lagi sih? Satu lagi. Budaya positif apa yang sudah di sekolah kita jalankan? Coba Ibu Nunung mau memberikan jawaban tentang budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan yaitu budaya positif di sekolah kita, yaitu mungkin dengan kita memberikan salam kepada anak didik kita yang baru datang ke sekolah. Begitu juga dengan memberikan perhatiannya, mengantarkan anak-anak didik kita ke dalam kelas. Itu budaya positifnya. Juga memberikan perhatian ketika belajar. Iya. Terus apa lagi? Barangkali yang lain mau menambahkan? Hanya itu saja yang Iya. saya sampaikan. Terima kasih untuk Bu Nunung. Sebelum saya memberikan apa itu budaya positif, di sini saya akan menceritakan sedikit bahwa kita itu memahami sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani, ya, seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan pendidik. Nah, petani itu misalkan menanam padi, berarti dia hanya bisa memperbaiki kondisi tanahnya, ya, memelihara tanaman padinya, bisa memberi pupuk, memberi air, atau membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Selanjutnya, kita dapat memahami bahwa sekolah ini diibaratkan tanah untuk bercocok tanam. Nah, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik, sehingga misalkan contohnya ya, murid yang tadinya malas jadi rajin atau lebih bersemangat untuk datang ke sekolah ataupun untuk belajar. Nah, murid itu akan mampu menyerap atau menerima suatu pembelajaran bila di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman itu sesuai dengan visi kita ya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk siswa. Seperti itu. Nah, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan di lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Ya.
Jadi di sekolah itu sebisa mungkin kita membuat anak itu senang, membuat anak itu merasa aman, bisa merasa nyaman, ya seperti itu. Nah dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru, bagaimana sih menciptakan suatu lingkungan yang positif, ya, yang terjadi bagi sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah dari kebiasaan-kebiasaan baik itu nantinya akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ini nanti akan membentuk anak menjadi karakter-karakter yang baik. Nah pada akhirnya karakter-karakter baik itu atau kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi seperti itu ya Ibu dan Bapak Guru. Mungkin kita tugasnya hanya membuat siswa itu merasa aman dan nyaman di sekolah, bahwa sekolah itu rumah kedua mereka. Jangan pernah membuat dia nyaman, nanti siswanya sulit untuk menangkap atau menerima pembelajaran yang kita lakukan. Nanti seperti itu kebiasaan-kebiasaan akan membentuk karakter. Seperti kita nih dan religius ya, kita udah mulai yasinan sudah berjalan, santunan anak yatim sudah berjalan, terus sholat duha juga sudah berjalan. Nanti apalagi yang akan membentuk siswa itu memiliki sikap religius yang tinggi dibandingkan dengan sebelumnya kita baru membuat kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti ada teori kontrol yang teori kontrol yang menurut Dr. William Jaeger serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus menjadi teori kontrol seperti itu. Maka disiplin positif ini nanti mengamati penerapannya di lingkungan terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Nanti akan dibahas apa sih motivasi perilaku manusia itu melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya. Selanjutnya, nanti di diseminasi ini ada 6 poin yang akan disampaikan. Yang pertama itu disiplin positif, nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ini yang paling sangat penting, jangankan siswa, tapi gurunya juga, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, pasti ada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus mempunyai 5 posisi kontrol, tapi ada yang paling terbaik nanti dibahas di yang kelima. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ada sedikit kegiatan pemantik tentang teori kontrol. Kita harus paham dulu terlebih dahulu ya. Coba siapkan, ibaratkan ini A ya, di kelompoknya Ibu Dian sama Pak Mus dan Pak Febri ini A, ini kelompoknya B, Bu Nunung, Bu Finda sama Pak Asep. Coba sobek secari kertas, tuliskan dalam kertas itu nama benda yang Ibu Bapak sukai lah. Nah, setelah ditulis, tulis apa saja nama benda ya atau apa ditulis, sudah ditulis apa saja yang sangat berharga bagi ibu dan bapak guru. Setelah itu simpan di tangan, dikepakan. Misalkan contohnya nanti Pak Mus sama Budian terlebih dahulu yang mengepal benda tersebut, benda yang sangat berharga bagi Ibu Dian. Coba Pak Mus mencoba membukanya. Apakah itu dengan rayuan? Apakah itu dengan memaksa? Ya, coba saling berpasangan. Bu Nunung sama Bu Firda, Pak Mus sama Bu Dian, Pak Asep sama Pak Febri. Nah, mencoba membukanya Pak Mus. Apa mau dengan lembut? Coba dibuka. Kalian harus pegang kuat. Siapa yang jadinya? Secara bergiliran dulu. Pak Mus di sini mencoba untuk membuka yang Budian. Pak Febri mencoba membuka yang Pak Asep.
Ya, bisa dibuka? Apa mau kekerasan? Atau merayu? Atau merayu? Warga coba pasti perizinan dulu. Pak Febri dulu yang berusaha membuka. Boleh, buka. Boleh, ancaman boleh. Atau dengan merayu? Nah, apakah ada yang membuka? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau siapakah yang di situ, siapakah yang memiliki kontrol? Apakah yang menutup, yang apa, yang membuat kepala, yang membuat itu? Apakah yang berusaha membuka? Yang membuat yang menjadi kontrolnya? Tetap mengapa teguh tidak membuka? Iya. Berarti jawabannya kita sendiri yang memegang kontrol. Ya, walaupun ada rayuan, ada bujukan, ada apa saja, bisa dengan ancaman. Tetap kalau kita teguh, kita tidak akan membuka. Berarti kalau kontrol diri itu ada di diri sendiri. Soalnya ada seperti ini nih. Ada ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Padahal realitasnya murid itu tidak akan melakukan kalau murid itu tidak mau melakukan itu. Karena kita memaksa tanpa disadari, ya, sikap kita itu, kita sebenarnya, saya itu guru, kamu tuh murid, kamu harus lurusnya. Seperti itu harus sudah dihentikan. Ya, selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Tidak semuanya seperti itu. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter sama. Seperti itu. Ini pemahaman guru yang selama ini mungkin keliru, ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang yang tidak disadari oleh kita. Bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka panjang. Menurut anak itu kalau disuruh A, B, dan C, tapi dia sebenarnya tidak mau melakukan hal itu kalau tidak berdasarkan kesadaran sendiri. Makanya teori kontrol itu ada di diri sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kepada anak kalau memang anak ini tidak mau melakukan apa yang kita perintahkan. Kadang-kadang kita memaksakan diri lah, ya. Selanjutnya di sini ada bagaimana sih seseorang, nih, teori kontrolnya. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Misalkan contohnya, ibu dia bu agama, kalau di mata si A baik, ya tidak sama mungkin dengan di siswa yang B. Mungkin karena malas mengaji atau malas apa, kan tidak akan sama penilaiannya. Seperti itu. Dan kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Seperti tadi. Walaupun kita sama, pelajaran kita menyampaikan pelajaran sama, tapi tidak akan sama di mata murid. Seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, tetapi tidak. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, Ibu dan Bapak Guru, saya mau tanya, apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali tentang disiplin di sekolah kita? Itu jawabannya ada di diri kita masing-masing. Nah, apa sih sesungguhnya arti disiplin itu? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, di sini kita akan bahas. Nah, sebelumnya, mari kita renungkan. Tanyakan sama diri sendiri, bagaimana kita berperilaku. Ya? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apa kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Misalkan kita berangkat pagi dalam diri sendiri, dalam hati itu berangkat pagi karena kita sudah menjadi aturan, kita harus berangkat pagi sudah dibagi jadwal, gitu ya. Apakah kita harus karena peraturan itu berasal dari atasan kita atau dari kepala sekolah, ataukah terbesit saya ingin menjadi teladan bagi murid-murid saya?
Yang mana? Segala perilaku kita itu apakah sama dengan yang Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sintodo, Hikmah dia Mangunkarso, Tutmuri Handayani, bahwa kita di depan itu memberikan teladan bagi murid-muridnya. Di tengah kita memberikan semangat bagi murid kita. Dan di belakang kita mendorong supaya siswa lebih semangat atau lebih kreatif. Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Apakah semua perilaku-perilaku kita itu apa dorongannya, apa motivasi kita melakukan sesuatu itu? Apakah ketiga itu yang kita anut menurut Ki Hajar Dewantara atau ada yang lain? Begitu juga siswa. Siswa berangkat pagi mungkin ada yang sudah sadar, memang kita harus berangkat pagi, ya. Mungkin ada yang takut. Aduh, lamun teu berangkat pagi, ibu bapak guru ngahukum. Bisa keliling lapangan, bisa jengkel di depan kelas, bisa hormat ke tiang bendera sampai jam 12, bisa membersihkan lingkungan sekolah. Itu nanti motivasi itu yang akan dijalin. Semuanya ada di tangan kita. Nah, maka disiplin, kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Pasti peraturan lah, ya. Tata tertib, ya kan? Terus apa lagi? Hukuman. Nah, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak sama sekali digunakan di SD kita. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi yang namanya hukuman buat anak. Nanti yang akhirnya tidak membuat nyaman, tidak membuat semangat anak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak Guru, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguhpun disiplin itu disiplin dalam diri. Ya, masih. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini ya, pendidikan atau kurikulum merdeka, merdeka belajar, semua kata merdeka semuanya. Di sini artinya bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Seperti itu. Nah, disiplin ini disiplin dalam diri atau motivasi internal. Nanti ada ya motivasi, 3 teori motivasi. Selanjutnya, nah di sini disiplin diri dalam membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bawahnya lagi, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka sudah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang dianutnya atau nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik tadi misalkan saya harus berangkat pagi karena takut, atau saya harus ini karena nanti dapat hadiah dari ibu bapak guru. Saya melakukan ini sebenarnya itu motivasi eksternal, motivasi yang dari luar. Tapi kita yang harus ditemukan sebagai guru motivasi intrinsik, yang motivasi dalam diri siswa. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan nih. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dan menurut Dana Gosen mengungkap bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang digunakan. Nah, ini setiap organisasi, setiap sekolah lah seperti kita itu pasti mempunyai tujuan, mempunyai nilai-nilai kebajikan apa yang akan disepakati bersama oleh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid.
anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sedikitlah penyegarannya biar tidak mengantuk. Buat di kelas juga bisa ini diterapkan. Profil pelajar Pancasila. Bisa berdiri boleh, biar sambil tepuk tangan biar tidak ini. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba sekali lagi, ulangi. Bismillah. Pancasila Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. tepuk tangan buat kita. Selanjutnya, tadi tentang disiplin positif, sekarang tentang teori motivasi. Hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3, motivasi, hukuman atau konsekuensi lah, sama restitusi. Ada pertanyaan di pertanyaan pemantik. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak, karena hukuman Jenisnya memang hukuman. Tidak akan berjangka panjang lah, maksudnya jangka pendek kalau sudah dulu. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini yang jeli. Katanya nggak boleh. Ini akan diperjelas lagi. Iya. Nah, teori motivasi atau hukumannya. Biasanya ada 3 motivasi yang tadi disebutkan ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak ini disiplin, ya. Motivasi berangkat paginya apa? Apakah memang sudah sadar saya memang harus berangkat sebelum pukul 7 karena pukul 7 sudah dimulai sekolah atau pembelajaran? Apakah hanya takut karena dihukum oleh guru? Begitu juga dengan kita sendiri ya. Motivasi kita berangkat pagi itu apa? Tapi lama-lama menjadi yang tadinya eksternal jadi pembiasa di motivasi di diri sendiri, internal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah kita berangkat pagi untuk mendapatkan pujian dari kepala sekolah atau untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, itu motivasi yang kedua. Nah, ini motivasi yang ketiga yang harus timbulkan atau ditumbuhkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin jadi orang yang paling disiplin, berarti saya harus berangkat pagi, tugas harus dikerjakan. Nah, disiplin itu anak percaya. Saya nanti kalau disiplin saya akan menjadi orang yang sukses. Jadi kita harus apa yang cita-cita mereka kita asumsikan kepada nilai apa yang mau ditanam, nilai apa yang mau ditanamkan kepada anak-anak. Nah, nanti itu kali kaitkan dengan pencapaian mereka sendiri. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah berhasil, ya, sudah bisa menanamkan motivasi internal dari siswa yang masing-masing. Nah, ini tugas kita. Memang tidak gampang, kita butuh waktu, butuh proses, ya. Nah, sini hukuman, kalau konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada hukuman. Hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Nah, kalau konsekuensi, saya sudah tahu. Kalau saya terlambat sekolah, saya harus lari keliling semua lapangan. Berarti itu sudah sesuatu yang harus terjadi, sudah tahu bahwa saya tidak mengerjakan PR, nanti pasti saya akan suruh ke depan nih sama ibu atau bapak guru, seperti itu. Dan kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Hal apa yang jadi seperti itu tidak mengerjakan PR? Itu tanyakan dulu kepada siswanya, ya.
Dinda, tahu nggak kenapa Dinda dipanggil ke sini? Dinda, tadi Ibu lihat saat ujian ya, Dinda melihat jawaban temannya yang di sebelah kanan, Rizka. Nah, Dinda melihat jawaban temannya atau mencontek, betul atau tidak? Mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Ibu nanya ke Dinda. Nah, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Begitu juga dengan Ibu, begitu juga dengan Dinda, pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, dengan mencontek itu termasuk berbuat kesalahan. Tapi Ibu di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tetapi Ibu akan membantu Dinda untuk mencarikan solusi supaya Dinda tidak mencontek lagi. Ya, Dinda pasti punya alasan kenapa Dinda mencontek. Tadi malam tidak belajar, Dinda. Kenapa? Main atau tidur sore-sore? Oh, main, baik. Nah, ketika Dinda tidak belajar, akhirnya Dinda tidak bisa mengerjakan soal, ya? Betul? Dinda masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah dibuat di awal pelajaran? Coba diingat-ingat. Ingat nggak? Apa itu? Jujur dalam bertindak. Dinda yakin jujur itu diperlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik atau tidak? Baik. Oke. Kalau Dinda sudah yakin, apa yang harus Dinda lakukan supaya Dinda tidak mencontek? Nah. Ya. Oke, belajar, mengerjakan semampunya dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Oke, Dinda sudah tahu nih yang harus dilakukan ya supaya Dinda tidak mencontek lagi. Sudah? Oke. Sekarang pertanyaannya, kapan Dinda mau memulainya? Oh, sekarang, mulai hari ini ya. Mulai hari ini Dinda akan melakukan apa yang dikatakan Dinda. Ya, belajar, terus mengerjakan semampunya dan berdoa kepada Allah. Ya, siap. Terima kasih Dinda. Ibu yakin, ya, Dinda dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi solehah, menjadi kebanggaan orang tua. Siap untuk menjadi lebih baik lagi? Siap? Siap. Selamat pagi Kanaya. Pagi Bu, Sudah istirahatnya? sudah Bu, tadi juga di kantin. Kanaya tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu Bu, Kanaya tadi berangkat ke sekolah jam berapa? pukul 7.40. Oh, artinya Kanaya datang ke sekolahnya terlambat atau tepat waktu? Terlambat Bu, Ya, terlambat ini perbuatan yang salah atau tidak menurut Kanaya? tidak baik. Oh, tidak baik ya, perbuatan yang salah ya. Iya Bu, Baik, setiap manusia memang pernah berbuat kesalahan, termasuk Ibu. Ibu juga pernah terlambat menghadiri sebuah acara. Nah, tapi di sini Ibu nggak mau cari siapa yang salah, tapi Ibu mau membantu Kanaya, ya, untuk cari solusi terhadap masalah keterlambatan datang ke sekolah. Kanaya pasti punya alasan terlambat datang ke sekolah. Coba ceritakan sama Ibu. karena tidurnya kemalaman Bu, Oh, tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya Kanaya? jam 9 Bu. Jam 9 itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main HP Bu. Oh, nonton TV sama main HP. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan, ya? Oh, baik, Kanaya masih ingat nggak apa kesepakatan kelas yang pernah atau yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, Nah, apa itu?
Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Karena ya yakin disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Yakin penting, Bu. Yakin? Yakin. Nah, sekarang apa yang harus lakukan Kanaya? Ya, supaya datangnya tepat waktu, supaya tidak lagi terlambat. Tidur lebih awal dan pasang alarm, Bu. Oke, tidurnya lebih awal tuh jam berapa? Jam 8, Bu. Oh, kalau masang alarm sebelum sholat subuh supaya bisa sholat subuh Kanayanya ya. Ya, Bu. Nah, Kanaya udah tahu yang harus dilakukan ya. Tahu, Bu. Kapan mau memulainya? Nanti. Nantinya kapan? Mulai hari ini? Ya, Bu. Ya. Jadi mulai hari ini Kanaya akan memulai perubahan-perubahan itu ya. Jadi lebih baik menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Kanaya ibu yakin bisa. Bisa? Bisa. Terus. Bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana, kan tiba-tiba ya. Beda dengan kita membuat satu komitmen atau konsekuensi. Itu harus di antara guru dan siswa ya kalau konsekuensi. Kalau hukuman tidak. Kalau tidak terencana dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, hukum naon ya orang ieu lamun teu ngerjakeun ieu gitu kan. Itu namanya hukuman. Tapi hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, hukuman biasanya diberikan bisa berupa fisik ya. Nih, murid akan sakit oleh suatu perbuatan atau kata-kata biasanya. Nah, ini. Sementara disiplin yang berbentuk konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati. Nanti untuk tugas Bapak dan Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, kita membuat kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas. Harus sepakat antara guru dan siswa. Nanti ada konsekuensinya kalau tidak melakukan itu. Berbeda dengan peraturan. Peraturan itu pasti dibuat oleh guru, oleh sekolah ditetapkannya. Tapi kalau kesepakatan kelas harus sepakat antara guru dan muridnya. Seperti itu. Coba sekarang tuliskan apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Siapa Cung yang bisa? Ayo. Apa Jidan? Sini Jidannya sini, maju. Tulis di sini. Boleh berpakaian. Oh, berdoa iya, pinter. Di sini nomor 1 ya sini. Biar banyak kan. Kata teman kalian, kita sepakat bahwa berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju tidak? Harus setuju, ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pinter. Siapa lagi? Ayo siap-siap. Siapa lagi? Ayo apa-apaan? Datang tepat waktu boleh dituliskan di depan. Siap datang tepat waktu? Harus siap. Disiplin kita dari kecil. Nah, pada konsekuensi murid tidak tetap walaupun ya daripada hukuman ada mending konsekuensi ya kalau dibandingkan. Nih, Pak Mus kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali ya 100 kata dong. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Sesuai dengan sekolah. Nah, ibu dan bapak guru. Nah, ada lagi.
Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi yang ada. Duduk di bangku itu jangan diizinkan bermain karena guru piket. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini saya juga terjebak. Ternyata itu konsekuensi berkaitan dengan disepakati berarti ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sudah tidak zaman lagi ya Bu, Pak. Seperti itu. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensinya ini. Pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Kita dulu sebagai guru sebelum ke murid. Kalau dari salah satu ini, 5 ini kita tidak ada yang dipenuhi, pasti perilaku kita akan menyimpang. Seumpamanya kita bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup, mendapat kasih sayang atau rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia ini harus kita penuhi. Misalkan kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis. Ya, untuk bertahan hidup misalnya tentang kesehatan, rumah dan makanan. Survival, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak seumpamanya tidak terpenuhi secara kayak model makanan setiap hari makan anak-anak, itu pasti akan berbeda. Yang kekurangan seperti itu dengan orang yang sudah berkecukupan, sudah terpenuhi kebutuhan dasar ininya, anak pasti akan berbeda. Pasti akan terlihat kita di kelas ya, yang paginya sarapan, yang memang orang tuanya berada sama orang tuanya kurang mampu, itu pasti akan berbeda perilakunya. Yang kedua, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Biasanya ada nih bully gitu di kelas, ya. Itu harus ya dihilangkan, mungkin tidak bisa, tapi kita harus meminimalisir sedikit mungkin kejadian-kejadian bully seperti itu. Terus ketiga, penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mendesak sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil mengakui penguasaan ini ya tadi. Yang keempat, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak yang kebutuhan kebebasannya yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik seperti itu. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan tertawa itu, bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Seperti biasa menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Insya Allah 5 kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi, kita sebagai guru dan murid akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik, tidak akan ada penyimpangan perilaku yang negatif. Nah, yang ini restitusi atau 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru harus paham. Ya, 5 posisi ini kita sebagai guru bisa menjadi penghukum, ya, bisa menjadi pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa jadi manajer. Yang paling bagus itu bisa menjadi seorang manajer. Apa saja kriteria sebagai guru? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka karena merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Kadang-kadang kita juga butuh ya sebagai teman dengan murid. Ayolah bantu Bapak, ayo kerjakan ini demi Bapak, gitu kan. Ayolah ini ayo ingat tidak ya sudahlah, hari ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan sebagai teman gitu ya. Bagus daripada penghukum, tadinya pemantau. Nah, kalau peraturan apa, biasa kata-katanya apa yang telah kamu lakukan, konsekuensinya apa, gitu kan? Kalau kamu tidak memakai pakaian seragam lengkap, di hari Senin atau hari biasa juga. Ini yang akan kita terapkan
yaitu sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Misalkan murid itu nyontek, kan biasa ya kalau kita ulangan, ya, dipanggil, ibu tadi lihat, kamu benar nggak lihat jawaban teman kamu? Nyontek bu, iya. Ibu lihat, iya bu, kenapa? Kan tanya, malamnya tidak belajar, seumpamanya ya, lupa mau ulangan, akhirnya saya tidak tahu jawabannya bu, saya melihat, oke, kalau nyontek itu baik atau buruk? Tanyakan lagi ke siswanya, perbuatan buruk, kenapa perbuatan buruk dilakukan? Oke, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, ya kan? Tapi ibu akan mencarikan solusinya. Kenapa kamu tidak belajar? Karena malah main HP atau main game. Oh, berarti kamu sudah tahu kan? Ya, konsekuensinya kalau tidur malam, tidak menghafal, main HP atau nonton TV, akhirnya nanti saat ulangan kamu akan kecil. Kamu akan berbuat yang jelek, menyontek. Itu kan perbuatan yang tidak baik. Kembalikan lagi, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Lihat di sana, tidak boleh bercerita. Mau berubah? Mau bu. Dari mulai kapan? Dari mulai sekarang. Ya udah, hari ini kalian tidur, gitu kan? Kasih lagi solusinya. Kesalahannya dia sebutkan, dia salah, saya nyontek. Nilai-nilai kebajikannya apa yang kalian langgar? Ya, seumpamanya mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Baiklah ibu dan bapak guru, ini materi yang terakhir yaitu tentang restitusi atau segitiga restitusi. Seperti ini, di saat ada anak yang bermasalah atau anak yang melakukan kesalahan atau tidak mentaati peraturan atau tidak mentaati kesepakatan kelas, yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Nah, ada kata-kata kalau ada anak yang berbuat salah, kita harus meyakinkan atau menstabilkan, seperti ini kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah umpamanya berlambat. Ibu juga pernah ada suatu acara seminar apa berlambat. Jadi distabilkan dulu identitas anak tersebut. Nah, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah itu. Kita tanyakan lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyakan ke anaknya, terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi tidak langsung dijudge seperti kamu kenapa ini, jadi ditanyakan dulu. Nah, yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti kan sebutkan harus datang tepat waktu, tugas harus masuk tepat waktu. Nah, nanti yang bagian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu berarti segitiga restitusi yang ada di program guru penggerak yang harus diterapkan di sekolah kita. Tuh, kata-katanya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Di sini ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi kita cari solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan kamu juga berhak itu. Ya. Ada lagi untuk pertanyaan yang validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kan tidak dilakukan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu boleh bertanya itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati bersama, dan apa bayangan kita tentang kesalahannya, tentang kelas yang ideal, serta kamu mau jadi orang yang seperti apa. Itulah budaya positif yang ada di modul 1.4 yang harus didiseminasikan ke sekolah masing-masing. Nah, ini kesimpulannya, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang atau keyakinan-keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan kita sebagai seorang guru. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh nanti di
sesi selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cahyani MPD. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali penyampaian materi yang disampaikan hari ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Yang mau saya tanyakan mengenai menyimak tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Cahyani MPD mengenai teori kontrol. Menyimak dari apa yang disampaikan, saya pengen bertanya, berarti kalau teori kontrol itu kan lebih kepada kita sebagai guru ya Bu ya? Lebih kepada kita sebagai guru. Nah sedangkan saya sendiri itu sekarang pengen mengetahui bagaimana cara memupuk melihat bahwa kita melihat karakter anak yang macam-macam di kelas itu kan berbagai macam karakter ya Bu ya, berbagai macam karakter. Segala lah ada aja yang kalau kita masuk, kalau sedang belajar ada yang kesana kemari atau gimana. Sedangkan saya tuh tadinya berpikiran bahwasanya ketika anak tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saya gagal menjadi seorang guru. Berarti sekarang saya tahu bahwasanya anak itu bebas berarti ya Bu, merdeka mau seperti apa di kelas, seperti itu ya Bu ya. Lebihnya ke situ apa bukan Bu? Ya lihat ya, maksudnya yang saya yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana memupuk ke dalam diri kita bisa tumbuh rasa bisa tumbuh kontrol diri dari kita sebagai seorang guru. Cara memupuknya seperti apa? Sedangkan dalam diri saya berpikir seperti itu, perasaan saya seperti itu. Kalau tidak ini, saya gagal nih menjadi seorang guru kalau anak masih nakal, kalau anak belum mencapai ini target seperti itu Ibu. Pertanyaan dari saya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara seumpamanya ya. Nah kita kembali ke pembelajaran menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu kita itu bukan menuntut, tetapi menuntun sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Pasti setiap anak akan berbeda. Yang lahir dari keluarga yang memang bagus untuk cara belajarnya dengan orang yang anak yang tidak diperhatikan. Itu nanti di kelas juga akan terlihat sama kita. Ya, tapi kita itu tetap harus menuntun, bukan menuntut. Itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk teori kontrol untuk diri sendiri disebut berhasil atau tidaknya itu proses, Bu. Tidak langsung atau tidak instan. Kita diajarkan ini anak harus ini. Tapi kita hanya disebutkan tadi sebagai seorang petani, apakah menuntut padinya harus bagus nanti? Tidak. Kita hanya bisa memperbaiki tanahnya, berarti kita bisa memperbaiki cara belajar atau cara penyampaian belajarnya, bisa memberi air, memberi pupuk. Kita juga sama memberikan kita pembelajaran yang mungkin sumbernya tidak 1 buku, 3 buku. Kita sama dengan petani. Apakah petani menanam padi nanti hasilnya harus baik? Tidak. Kita lihat dari prosesnya seperti itu. Kita juga sama pendidik, harus tanya ke diri sendiri, apakah sudah baik cara mengajar kita. Nanti di pelajaran yang ini nanti ada pembelajaran berdiferensiasi, itu untuk beberapa anak yang memang berbeda bakat, minat semua ya. Nanti belum sih, kalau sudah saya pelajari nanti disampaikan kembali ke teman-teman. Seperti itu. Ya, kita ibaratkan seorang petani. Apakah kita sekarang mengajar anak langsung pintar? Tidak seperti itu. Prosesnya dulu kita jalani. Prosesnya kita nikmati, hasilnya nanti ya ditentukan oleh anak itu sendiri. Berarti yang harus ditekankan bahwa pembelajaran itu tidak menuntut, tapi menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Penjelasannya. Baiklah, Bapak Ibu Guru,
yang berbahagia. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, alhamdulillah ya. Saya cukupkan untuk pertanyaan untuk acara sesi tanya jawab, dan kita akan beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan dengan setulus-tulusnya dan memohon maaf apabila ada kata-kata saya atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar pelangi takkan terikat waktu.